Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nurhanuddin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi terkait dengan pengajuan sertifikasi halal self-declare mandiri. Ada dua hal yang akan saya sampaikan. Pertama, pengajuan baru, dan yang kedua, pengajuan pengembangan produk. Dasar dari layanan pengajuan sertifikasi halal self-declare mandiri ini adalah, yang pertama tentunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Bidang Jaminan Produk Halal, kemudian Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Sertifikat Halal dan Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Baik, peserta pelatihan yang berbahagia, para pendamping proses produk halal, berikut ini kami akan sampaikan terkait dengan alur proses bagaimana mengajukan permohonan sertifikat halal dengan pernyataan pelaku usaha self-declare yang dibiayai pelaku usaha dengan pernyataan pelaku usaha atau self-declare ya. Jadi ada layanan baru di mana sebelumnya self-declare itu difasilitasi, baik difasilitasi oleh BPJPH ataupun fasilitator lain. Tahun 2025 ini kami buka layanan baru di mana self-declare itu juga ada yang self-declare mandiri yang dibiayai oleh pelaku usaha sendiri secara sukarela. Baik Bapak Ibu sekalian, para pendamping yang saya hormati, alur prosesnya tentunya pertama bagi pelaku usaha yang belum memiliki akun di aplikasi Si Halal harus buat akun dulu. Namun apabila pelaku usaha sudah memiliki akun, tinggal login saja, kemudian nanti diminta untuk mengajukan permohonan sertifikat halal ya, self-declare mandiri. Bagi yang belum punya akun, tentunya buat akun, kemudian mengisi pilihan sebagai pelaku usaha, mengisi nama pelaku usahanya, kemudian mengisi emailnya, mengisi nomor handphonenya, dan menentukan password dan ketikkan ulang passwordnya, lalu klik submit ya, atau klik send, maka akan diproses dan diminta untuk aktifkan akun dengan mengirim kode OTP yang nantinya akan dikirim melalui email ataupun nomor WhatsApp yang pelaku usaha isikan pada saat pembuatan akun. Kalau sudah dapat kiriman OTP, tinggal ketikkan saja OTP-nya dan klik send ya, nanti akan sukses. Setelah itu baru login. Setelah login, silakan isi emailnya dan passwordnya ya. Kemudian yang memang pengajuannya benar-benar baru, benar-benar belum sama sekali punya akun, nanti di situ Bapak Ibu diminta untuk memilih asal pelaku usahanya. Pilihlah asal pelaku usahanya dalam negeri, kemudian klik selanjut, berikutnya isikan NIB-nya, kemudian klik lanjut, nanti ada data-data NIB akan tampil di layar monitor, dan klik selesai, maka akan tersimpan di database Si Halal. Selanjutnya silakan pilih menu pengajuan self-declare mandiri. Nah, ini pelaku usaha proses pertama melakukan pendaftaran permohonan sertifikat halal ya, dengan memilih menu pengajuan self-declare mandiri. Kemudian di situ akan diminta untuk mengisi kuesioner ya, untuk memvalidasi apakah pelaku usaha itu sesuai dengan kriteria yang ditentukan, kriteria self-declare ya. Isi dengan sejujurnya. Apabila memang sesuai dengan kriteria self-declare, maka akan bisa lanjut untuk memilih jenis produknya atau jenis usahanya ya. Kemudian klik daftar.
Jadi di saat sudah mengisi kuesioner nanti akan ada dua pilihan tadi yang saya sampaikan, ada pengajuan baru dan pengajuan pengembangan. Apabila memang belum sama sekali memiliki sertifikat halal sebelumnya, maka pilihnya pengajuan baru, klik baru. Setelah klik baru nanti diminta untuk mengisi data-data permohonan ya, mengisi data-data permohonan dengan selengkap-lengkapnya. Sebelum mengisi data permohonan, silakan juga untuk melakukan update data pelaku usaha dengan memilih menu pelaku usaha. Di situ di menu pelaku usaha mengisi data penanggung jawabnya, kemudian mengisi fasilitas produksinya, kemudian mengisi outletnya apabila ada, dan juga mengisi data penyelia halalnya. Apabila sudah lengkap, baru mengisi permohonan ya, lanjut ke pengisian permohonan. Nanti di pengisian permohonan itu ada beberapa data yang harus diisi. Tentunya yang pertama adalah data pengajuan. Data pengajuan ini karena ini permohonannya adalah pendaftaran sertifikat halal self declare mandiri, ini tidak diminta untuk mengisi kode fasilitasi. Beda dengan yang self declare yang difasilitasi ya. Kalau fasilitasinya Sehati, kodenya kalau tahun sebelumnya Sehati ya. Kalau dari dinas-dinas yang lain ada kode sendiri. Namun karena ini pengajuan sertifikat halal self declare jalur mandiri yang dibiayai oleh pelaku usaha secara sukarela, maka tidak ada pengisian kode fasilitasinya. Jadi langsung begitu mengisi nomor surat, tanggal surat, kemudian layanannya apa, misalnya makanan ya. Ini untuk kriterianya sama seperti kriteria self declare sebelumnya ya, masih mengacu kepada keputusan Kepala BPJPH nomor 22 tahun 2023. Belum ada perubahan ya secara kriteria, walaupun ke depan ini akan ada update regulasi ya. Namun untuk sementara masih mengacu ke regulasi yang sebelumnya. Jadi setelah mengisi tadi layanan, kemudian jenis produknya apa, kemudian juga merek dagangnya, kemudian juga memilih lembaga pendamping proses produk halalnya di mana. Kemudian pendampingnya siapa? Tetap memilih pendampingnya di si halal ya. Kemudian selanjutnya mengisi data-data bahan ya. Pengisian data-data bahan juga sama seperti yang sebelumnya. Ada sebagai bahan, ada sebagai cleaning agent, dan ada sebagai kemasan. Ini harus lengkap ya. Tinggal diklik pencarian data-data bahan yang memang digunakan oleh pelaku usaha untuk membuat produk. Kalau sudah lengkap semuanya, pengisian data bahan, selanjutnya pengisian data nama produk. Data nama produk ini juga diisi ya, kriterianya sama seperti self declare sebelumnya. Kalau pengajuan baru, maksimal jumlah varian produk yang dijual, yang diajukan sertifikasi halal adalah 10. Jadi maksimal 10 varian produk ya. Kalau misalnya tidak sampai 10 ya malah bisa, tapi kalau misalnya lebih dari 10 itu harus tidak bisa pengajuan self declare, harus pengajuannya reguler. Pengisian data-data nama produk selengkapnya sekaligus juga upload foto produknya. Kalau misalnya sudah upload foto produk, kemudian mappingkan nama produk itu dibuat dari bahan apa saja. Kalau sudah selesai, selanjutnya pengisian proses produk halal. Ini juga pengisian proses produk halal, bagaimana produk ini dibuat ya, alur prosesnya seperti apa. Jadi diisikan seperti biasanya. Kemudian selanjutnya terkait dengan pernyataan halal ya. Jadi harus dibaca pernyataan halal, klik pernyataan halalnya, nanti akan tergenerate file pernyataan halal. Selanjutnya kalau misalnya sudah selesai dan semua data itu lengkap, nanti pelaku usaha bisa klik submit. Pada saat klik submit, nanti prosesnya beralih ya ke LP3H. Jadi di pengajuan self declare mandiri ini ada satu aktor yang namanya lembaga pendamping proses produk halal yang tugasnya adalah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan dari pelaku usaha ya. Jadi setelah pelaku usaha tadi sudah mengisi data permohonan secara lengkap dan klik submit, berikutnya LP3H akan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen. LP3H akan mengecek pengajuan yang dari pelaku usaha, apakah sesuai dengan kriteria self declare atau tidak, apakah data bahan-bahannya sudah sesuai lengkap, apakah data nama produknya sudah sesuai dan lengkap, apakah alur prosesnya sudah sesuai dan lengkap, apakah
pernyataannya sudah ada dan juga dokumen yang lainnya ya, termasuk SCPH, kemudian surat permohonan dan seterusnya. Di LP3H ini ada beberapa keputusan ya. Yang pertama, apabila semua datanya itu lengkap, itu bisa disetujui. Yang kemudian apabila sudah disetujui, secara otomatis akan terbit invoice. BPJPH menerbitkan invoice. Ini apabila data-datanya lengkap ya. Tapi apabila ada data yang kurang, yang mana perlu dilakukan perbaikan, jadi LP3 ini bisa mengembalikan untuk diperbaiki oleh pelaku usaha dan disubmit ulang. Dan juga apabila ternyata pengajuannya itu tidak sesuai dengan kriteria self declare, sebetulnya kami di sistem kan sudah melakukan otomasi ya, yang memenuhi syarat saja yang bisa diproses lebih lanjut. Hanya saja apabila memang ada hal-hal yang di luar ada yang pengajuan yang anomali atau apa sehingga bisa masuk pengajuannya ke LP3H dan ternyata dinilai ini tidak sesuai dengan kriteria self declare, maka di LP3 bisa menolak. Apabila ditolak, pengajuannya selesai dan nanti bisa pengajuan dengan jalur reguler. Kemudian tadi apabila sudah sesuai dan disetujui oleh LP3H, maka BPJPH menerbitkan invoice. Kemudian di akunnya pelaku usaha itu bisa di-download invoice-nya di menu tagihan. Download invoice-nya, kemudian di situ ada nominal yang harus dibayar oleh pelaku usaha. Jadi biaya pengajuan sertifikasi halal self declare mandiri ini adalah 230.000. Nah, di sini pelaku usaha melakukan pembayaran tagihan biaya sertifikat halal. Setelah pelaku usaha melakukan pembayaran dengan metode virtual account ya, tata cara bayarnya juga pelaku usaha bisa download di menu tagihan. Di situ ada tombol tata cara bayar, klik di sini. Jadi di situ bisa diklik, kemudian ikuti langkah-langkah pembayarannya. Apabila pelaku usaha sudah melakukan pembayaran, maka statusnya menjadi lunas dan proses berikutnya akan masuk ke pendamping proses produk halal. Nah, ini Bapak Ibu pendamping sebagai peserta pelatihan ya, harus memahami tugasnya sebagai pendamping ya. Jadi setelah tadi pelaku usaha melakukan pembayaran dan lunas, pengajuannya itu masuk ke akunnya pendamping proses produk halal. Nah, di akunnya pendamping proses produk halal itu ada menu proses verbal self declare mandiri. Klik menu itu ya, dan tentunya juga pendamping ini sebelum melakukan checklist ataupun konfirmasi di aplikasi itu harus melakukan pendampingan ke lokasi pelaku usaha. Cek di lokasi pelaku usaha apakah dari sisi pembelian bahan sudah sesuai, penyimpanan bahan seperti apa, pengolahan bahan seperti apa, apakah bahan-bahannya dipastikan sudah halal semua atau tidak. Jadi harus pastikan ya, pendamping harus melakukan proses verifikasi validasi sesuai dengan regulasi ya, dari sisi bahan-bahannya seperti apa, nama produknya seperti apa, fasilitas produksinya seperti apa, alur prosesnya seperti apa. Setelah dilakukan verifikasi validasi di lapangan dan sudah sesuai dengan ketentuan, maka pendamping proses produk halal melakukan update di aplikasi di menu proses verbal self declare mandiri. Nah, di situ di menu proses verbal self declare mandiri nanti pendamping seperti biasa dengan proses verbal di self declare yang fasilitasi ya, nanti melakukan proses pengecekan dari kriteria umum atau persyaratan umum ya, di checklist yang sesuai, dan juga persyaratan khusus itu kebijakan halal dan seterusnya, checklist apabila memang sesuai, dan juga setelah itu nanti diupload bukti pendampingan ke lokasi produksi. Bukti pendampingan ini foto pendamping bersama foto pelaku usaha bersama foto produknya ya, diupload di menunya proses verbal di pendamping. Kemudian juga setelah itu cek daftar nama bahannya, bahan-bahan itu apakah bahan diragukan atau tidak diragukan ya, dicek sesuai atau tidak. Kemudian kalau sudah sesuai, lanjut di proses, pilih proses, kemudian klik simpan, nanti akan tampil data alur proses. Kemudian selanjutnya pilih kriteria SJPH, lalu klik simpan, maka kriteria SJPH telah diperiksa ya. Dan selanjutnya apabila sudah sesuai dan sudah selesai, pendamping klik rekomendasi.
Di situ ada tombol rekomendasi, klik rekomendasi, dan juga ada tombol pelaporan. Ada pelaporan pendampingan ya, klik pelaporan pendampingan. Maka akan tergenerate laporan pendampingan sebagai bahan komite fatwa untuk melakukan sidang fatwa. Apabila pendamping sudah melakukan proses-proses verbal dan update di aplikasi atau di sistem, maka klik kirim. Setelah klik kirim, prosesnya menjadi selesai proses P3H dan masuk ke komite fatwa. Oleh tim komite fatwa nanti akan dicek dan juga akan dimasukkan ke keranjang komite fatwa untuk dilakukan penetapan kehalalan produk. Apabila memang sudah sesuai di komite fatwa, maka oleh komite fatwa akan ditetapkan kehalalan produk. Setelah ditetapkan kehalalan produk, maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Apabila sudah terbit sertifikat halal, pelaku usaha bisa mendownload di akunnya pelaku usaha, dan pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, atau kalau misalnya non kemasan produknya, pelaku usaha bisa mendownload QR code yang dapat ditempel di dinding pelaku usaha dan atau di meja pelaku usaha, sehingga pengunjung bisa mengecek keaslian atau apakah produk pelaku usaha itu sudah sertifikat halal atau tidak. Demikian alur proses untuk prosedur permohonan sertifikat halal dengan pernyataan pelaku usaha self declare yang dibiayai pelaku usaha dengan pernyataan pelaku usaha self declare. Ini permohonan baru ya, tadi yang saya sampaikan. Alur prosesnya adalah alur proses permohonan baru. Di sini tadi stepnya mulai dari pelaku usaha mengajukan permohonan, kemudian LP3H melakukan verifikasi kelengkapan dokumen, kemudian BPJW menerbitkan invoice. Setelah itu pelaku usaha melakukan pembayaran. Setelah dilakukan pembayaran, maka statusnya menjadi lunas dan pendamping proses produk halal bisa melakukan proses verifikasi validasi ke lokasi pelaku usaha dan sekaligus mengupdate di aplikasinya dan juga menerbitkan laporan-laporan pendampingan dan rekomendasi yang kemudian komite fatwa menetapkan kehalalan produk, sehingga nanti BPJP berdasarkan penetapan kehalalan produk oleh komite fatwa produk halal, maka BPJP menerbitkan sertifikat halal. Kalau sudah terbit, proses selesai dan pelaku usaha wajib mencantumkan label halal.